Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu ayyakum. Alhamdulillah, bertemu kembali di kajian kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, buku yang menjelaskan tentang ringkasan bagaimana seorang penuntut ilmu mengagungkan ilmu. Karena mengingat ilmu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu merupakan sesuatu yang agung, cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkannya, mengajarkannya kepada murid-murid beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, seorang penuntut ilmu harus mengagungkan ilmu. Mengagungkan ilmu. Karena ketika seorang mengagungkan ilmu, maka ilmu pun akan dengan sangat mudah masuk meresap ke dalam hati kita. Kalau ilmu mudah merasuk ke dalam hati kita, maka kita pun akan mendapatkan kesuksesan, kelancaran dalam menuntut ilmu agama. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, seorang penuntut ilmu harus membersihkan hatinya terlebih dahulu, kemudian mengikhlaskan datangnya dia ke majelis ilmu, mengikhlaskan belajarnya dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan tugas-tugas dari seorang guru atau pengajar ikhlas murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk dipuji gurunya, kalau saya nilainya bagus, tidak, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, seorang penuntut ilmu harus bersemangat, memiliki tekad yang kuat dalam menuntut ilmu agama. Tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh hanya ikut aliran atau mengalirnya teman-temannya. Ketika temannya semangat, maka dia semangat. Kalau ketika temannya tidak semangat, maka dia tidak semangat. Tidak. Berjalanlah seorang diri. Seorang penuntut ilmu berjalan seorang diri. Jika tidak mendapatkan teman yang bisa membantunya. Jika dia mendapatkan teman yang soleh, maka alhamdulillah, teman yang soleh tersebut akan bisa mengajak ke dalam kebaikan. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, semangatnya penuntut ilmu harus dicurahkan khusus kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh diberikan kepada selain keduanya. Karena semangat tadi, jika diarahkan kepada sebuah ilmu yang tidak ada faedahnya, maka akan menyesal di kemudian hari. Wala budda, dan pasti dia akan menyesal. Pasti dia akan menyesal. Lihatlah Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal huda wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika seorang sudah mengetahui kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka semangat yang luar biasa yang terdapat pada diri seorang penuntut ilmu harus diberikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak, dia akan menyesal di kemudian hari. Nah, sebagaimana kisah yang sangat masyhur sekali, beberapa ulama yang semasa hidupnya mereka menghabiskan ilmu atau mereka menghabiskan semangatnya untuk menekuni ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu yang tidak ada faedahnya. Hingga akhirnya di penghujung akhir kehidupannya dia menyesal dan bertaubat. Di antara contohnya yang sangat masyhur adalah Imam Ghazali rahimahullahu taala. Nah, selama masa hidupnya beliau juga mempelajari ilmu kalam. Akhirnya kebingungan hingga menjelang wafatnya beliau pun rujuk meninggalkan ilmu kalam dan berlepas diri dengan ilmu kalam. Karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Penuntut ilmu harus sulukul jaddatil musilati ilaihi. Meniti jalan yang sesungguhnya, meniti jalan yang bisa menghantarkan kepada ilmu. Ketika kita ingin pergi ke sebuah tempat, misalkan ke Jakarta, pasti akan ada banyak cara untuk pergi ke Jakarta. Sedangkan antum tinggal di Jawa Timur misalkan. Ada beberapa cara di antaranya dari Surabaya langsung naik pesawat ke Jakarta, ya kan? Ada juga di antara caranya antum naik dari Surabaya kemudian Kalimantan, Kalimantan baru habis itu Sumatera, dari Sumatera baru ke Jakarta. Padahal antum nggak ada kegiatan sama sekali. Cuma ingin saja melewati dari Jakarta, dari Surabaya ke Kalimantan, Kalimantan ke Sumatera, Sumatera baru ke Jakarta. Membutuhkan waktu yang sangat lama sekali dan mungkin akan capek, mendapatkan keletihan, kesusahan, kesukaran. Maka seorang penuntut ilmu ketika mengetahui di sana akan ada jalan banyak sekali menghantarkan kepada ilmu. Tidak hanya satu saja, ada beberapa jalan. Sebagaimana kita mau pergi ke Jakarta. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Penuntut ilmu harus apa ikhwah? Harus betul-betul meniti jalan yang sesuai, yang benar. Jangan sampai salah dalam mengambil jalan. Sehingga tadi semangat pada Al-Quran dan Sunnah, tapi juga harus melihat jalan yang benar dalam memahami Al-Quran Sunnah itu bagaimana. Apakah memahami Al-Quran dan Sunnah melalui ahlul bid'ah? Apakah memahami Al-Quran dan Sunnah melalui orang-orang yang hanya fokus kepada ibadah saja, tanpa mengetahui ilmu, sebagaimana beberapa kelompok yang mereka sangat semangat berdakwah, tapi mereka tidak memiliki ilmu. Mereka semangat dalam beribadah, tapi tidak memiliki ilmu. Bagaimana cara seorang penuntut ilmu harus betul-betul sampai ke tujuannya meraih ilmu tanpa adanya pengakhiran dalam waktu, tidak capek-capek. Nah, apakah seorang penuntut ilmu perlu meninggalkan gurunya, kemudian dia hanya berfokus kepada membaca buku? Kalau temannya membaca usul salasah, khatam selama 1 bulan kepada gurunya, dan dia membaca usul salasah sendiri dalam waktu 1 pekan. Apakah ini dibenarkan, apakah tidak? Maka seorang penuntut ilmu harus betul-betul mencari jalan yang sesuai, jalan yang menghantarkan kepada ilmu. Nah, tafadhal. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-maqidul khamisu surukul jaddatil mausilati ilaihi likulli matlubin tariqun yusiru ilaihi faman saraka jaddata matlubihi awqafathu alaihi
wa man adala anha lam yuzfar bimatlubihi wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dhalla wa lam yanalil maqsudi wa rubama asaba faidatan qalilatan ma ta'bin katsirin. Naam. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Beliau hafizahullah Syekh Saleh mengatakan likulli matlubin tariqun yusilu ilaih. Setiap perkara yang diinginkan pasti ada jalan menuju kepadanya. Ya kan? Sama seperti tadi ketika antum ingin mau ke Jakarta, pasti antum akan memilih dan antum mengetahui jalan menuju Jakarta. Bisa naik pesawat, bisa naik kendaraan umum, bisa naik kereta, bisa naik motor, bisa pergi ke Kalimantan dulu, habis Kalimantan ke mana? Ke Sumatera, baru habis Sumatera baru ke Jakarta. Ya, semuanya jalan tujuannya satu, pergi ke Jakarta. Tapi beda-beda cara perginya. Faman salaka jaddata matlubihi, maka barang siapa yang meniti jalan yang benar, ya, sudah jalannya ini benar nih, auqafathu alaihi. Kalau sudah meniti jalan tersebut, saya akan menghantarkannya kepada tujuannya. Semuanya akan sampai. Ya, semuanya akan sampai. Jakarta, mau naik pesawat, mau naik motor, semua akan sampai. Yang membedakan adalah kadar waktu, cepat atau tidaknya, capek atau tidaknya. Nah, tetapi wa man adala anha, dan barang siapa yang tidak sampai atau berpaling dari jalan tersebut, lam yazfar bimatlubihi, maka dia tidak akan memperoleh apa yang dia inginkan. Dia mau pergi ke Jakarta, malah ke Bali atau ke Lombok atau ke Papua. Ya nggak akan sampai jalannya. Wa inna lil ilmi tariqan. Dan sesungguhnya di dalam menuntut ilmu atau di dalam perayaan ilmu, tariqan terdapat jalan. Ya, terdapat jalan yang menuju kepadanya. Man akhta'aha dhalla. Siapa yang salah dalam meniti jalan tersebut, maka dia akan dhalla, tersesat. Wa man lam yanalil maqsud, wa lam yanalil maqsud, dan dia tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Ya, enggak akan mendapatkan ilmu sama sekali. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan, dan bisa jadi dia mendapatkan faedah yang sedikit sekali. Ma'ata'abin kathirin. Padahal dia sudah betul-betul kelelahan. Ya, ditimpa kelelahan yang sangat banyak sekali. Capek. Ya. Hingga akhirnya apa, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Dia harus memilih jalan mana yang bisa menghantarkan pada ilmu dengan singkat, tepat, dan mendapatkan faedah yang banyak sekali. Jangan sampai salah jalan. Dan ini yang kebanyakan penuntut ilmu lakukan. Mereka salah jalan. Sehingga mereka masuk pesantren sejak SMP, lulus nggak berhasil dan nggak sukses. Atau bahkan ada orang yang dari kecil, dari SD-nya sudah masuk ke pesantren. SMP pesantren, SMA pesantren. Lulus tidak selesai, nggak jadi ulama. Atau orang yang sudah bertahun-tahun kenal manhaj salaf, belajar manhaj salaf, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tapi nggak jadi ulama. Nggak sukses dalam menuntut ilmu. Bisa jadi dia salah dalam meniti ilmu. Dan dari sini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, betapa pentingnya kita mempelajari adab-adab penuntut ilmu. Karena para ulama ridwanullah alaihim ajma'in wa rahimahumullahu jami'an, semoga Allah meridai para ulama kita dan semoga Allah merahmati para ulama kita. Mereka telah sukses dalam menuntut ilmu. Mereka sudah sampai di atas, sampai di singgasana. Dan mereka sangat berbaik hati kepada kaum muslimin, terkhusus talibul ilmi yang masih pemula. Mereka sudah menulis, menceritakan, ini loh jalan-jalan yang bisa menghantarkan kesuksesan. Ini loh jalan-jalan yang harus kalian
Hindari, karena di sana ada duri. Ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Tetapi entah apa yang membuat sebagian atau bahkan kebanyakan penuntut ilmu, mereka tidak mau mempelajari adab-adab penuntut ilmu. Padahal masih banyak di sana buku-buku berkaitan tentang adab penuntut ilmu. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, beliau mengatakan, kanu la yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Para salafus saleh, mereka itu mempelajari adab-adab penuntut ilmu sebagaimana mereka mempelajari ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tafsir. Bahkan Abdullah bin Mubarak, beliau juga mengatakan, kami itu lebih banyak membutuhkan adab daripada ilmu. Tapi sayangnya ketergesaan sebagian penuntut ilmu, kepengennya mereka sukses dalam menuntut ilmu, melupakan yang lebih penting. Apa? Adab-adab tadi. Sudah dijelaskan sebenarnya oleh para ulama. Mereka sudah menulis, sudah memberitahu, ini loh jalannya, jangan sampai di ini. Tapi entahlah, apakah dia bermalas-malasan atau mungkin dia salah berguru pada seorang ustaz. Ustadznya dia langsung memberikan apa? Pengajaran saja. Udah akidah, yo fikih, yo tafsir, yo ini. Gak langsung dikasihkan adab-adabnya terlebih dahulu. Nih loh jalannya. Di sana ada lubang, jangan lewat di sana. Di sana ada ini. Ya. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Para ulama rahimahumullah wa radhiyallahu anhum. Mereka tidak hasad kepada penuntut ilmu. Mereka sukses dan mereka mengajak para penuntut ilmu pemula untuk sukses juga. Sehingga sambutlah, luangkan waktu antum untuk membaca buku-buku tentang adab-adab penuntut ilmu. Luangkan waktu antum untuk membaca kisah-kisah inspiratif dari para ulama salafus saleh yang mereka telah sukses di jalannya. Nah, akmil. Waqad dzakara hadzat tariqa bilafzin jami'in mani'in Muhammad Murtada ibnu Muhammad Zabidiyu sahibu Tajul Urusi fi manzum arus Tajul Arusi fi manzumatin lahu tusamma alfiyatus sanadi yaqulu fiha fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun fakhud min kulli fannin ahsanah bihifdi mutnin jami'il bihifdi matnin jami'in lirrajihi ta'khuduhu ala mufidin nasihi. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Penulis mengatakan, Syekh Saleh hafizahullah taala, wa qad dzakara hadha at-tariqa bi lafdhin jami'in mani'. Dan sungguh ya, perkara hal tersebut berkaitan tentang jalan menuju ilmu, ya, jalan yang jitu dan cepat mengantarkan dan menghasilkan ilmu, jalan menuju kesuksesan dan menuntut ilmu, itu telah disebutkan oleh Murtada bin Muhammad Az-Zabidi. Disebutkan oleh seorang ulama bernama Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, pengarang kitab Tajul Arus. Fi manzumatin lahu tusamma alfiyatus sanad. Dalam alfiyah beliau atau nazm syair yang beliau buat. Beliau mengatakan, fama hawal ghayata fi alfi sana syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsana bihifdhi matnin jami'in lirrajihi ta'khudhuhu ala mufidin nasihi. Beliau mengatakan, fama hawal ghayata fi alfi sana, sekalipun seorang hidup 1000 tahun, syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsana. Orang tadi tidak akan menggapai tujuannya secara sempurna.
Jadi, setiap orang yang menuntut ilmu, dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu walaupun dia hidup 1000 tahun dalam belajar. Antum bisa bayangin, 1000 tahun kayak dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. 1000 tahun kurangi 50, 150 tahun. Fama dan tidaklah hawal ghayata syakhsun. Syakhsun ini sebagai fa'ilnya. Jadi syair yang seperti ini, jadi fa'ilnya di sini. Tidaklah seorang mendapatkan tujuan walaupun dia hidup selama 1000 tahun. 1000 tahun hidup menimba ilmu, membaca dan ini dan itu. Tapi apa ikhwah? Fama dia tidak mendapatkan tujuannya. Percuma dong. Percuma dong dia 1000 tahun hidup, tapi nggak jadi ulama. Terus bagaimana solusinya? Fakhudh min kulli fannin ahsana. Solusinya adalah maka ambillah setiap bidang ilmu sesuatu yang paling baik. Cari. Cari apa? Ilmu. Setiap bidangnya satu dan antum harus kuasai. Dan antum sudah mengetahui sebelumnya bahwasannya ilmu ini memiliki berbagai bidang. Ada bidang akidah, ada bidang tauhid, ada bidang tafsir, ada bidang hadis, ada bidang fikih, ada bidang nahwu, ada bidang sorof, ada bidang usul tafsir, usul fikih, ada mustalahul hadis, dan yang lainnya. Bidang-bidang ini. Maka kata Murtada atau Muhammad Murtada Zabidi, dia bilang, kamu harus mempelajari semua bidang-bidang tadi. Harus mempelajari semua bidang-bidang tadi. Ya. Dengan caranya bagaimana? Bihifdhi matnin jami'in lirrajihi. Ambil satu matan. Matan itu apa, ikhwah? Matan itu adalah kalimat yang singkat tetapi memiliki kandungan makna yang panjang, luas. Ambil contohnya seperti Al-Quran Al-Karim. Al-Quran 30 juz itu bisa dikatakan matan. Kalimatnya singkat tetapi makna kandungannya luas sekali. Sehingga antum dapati di sana ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Jalalain, tafsir Qurtubi, dan yang lainnya. Padahal Al-Quran kan cuma 30 juz tipis gitu kan. Tapi bisa dikembangkan, dijelaskan makna-maknanya bisa sampai berjilid-jilid, bahkan puluhan jilid. Nah, beliau tadi minta seperti itu. Setiap cabang ilmu antum harus ambil. Per bidang antum harus cari matan, buku yang tipis, yang memiliki kandungan makna yang sangat luas. Tetapi apa? Matannya ini tidak sembarangan matan. Matan yang apa? Jami', yang mengumpulkan segalanya. Walaupun tidak segalanya, setidaknya mengumpulkan kebanyakan dari materinya. Contoh dalam ilmu nahwu. Di sana ada Alfiyah Ibnu Malik. 1000 bait syair milik Ibnu Malik yang terkenal. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki. Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Musalliyan ala nabiyil mustafa. Wa alihi mustakmilina syarafa. Dan seterusnya. Terkenal. Banyak dihafal. Dan di sana juga ada Alfiyah Suyuti. Atau Alfiyah Ibnul Mu'ti. Dalam ilmu nahwu juga. Tapi tidak terkenal. Sehingga antum harus mencari dari matan-matan nahwu tadi, mana yang jami', yang paling banyak mengumpulkan permasalahan. Kenapa sih harus banyak mengumpulkan permasalahan? Ya,
Jangan sampai antum memilih matan yang sedikit permasalahannya. Sehingga waktu berlalu, antum setiap hari akan apa? Kehilangan waktu, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang belum antum ketahui. Sehingga membutuhkan satu buku yang kiranya mengumpulkan pondasi-pondasi dari cabang tersebut dan intisari. Ambil. Lagi pula itu akan menjadikan antum mendapatkan rohah. Antum akan nyaman. Coba kalau seandainya antum memilih buku, misalkan antum baru kumpulkan 10 buku, baru sempurna ilmu nahwunya. Maka antum akan apa? Akan keberatan mau pergi ke masjid bawa 10, mau pergi ke sana bawa 10. Beda kan ketika antum bawa Alfiyah bin Malik, cuma satu buku saja, dan mengumpulkan seluruh ilmu nahwu di situ. Nyaman. Lirajihi, yang masyhur, yang terkenal. Jadi ketika antum sudah mengambil per bidang tadi, antum cari matan yang apa? Yang terkenal. Jangan matan yang tidak terkenal antum pelajari. Kenapa? Karena matan yang sudah terkenal itu sudah teruji. Dan ulama sudah banyak yang sukses melalui matan tadi. Kayak tadi, ulama nahwu mereka sukses lantaran mereka menguasai Alfiyah bin Malik. 1000 bait syair berkaitan tentang ilmu nahwu. Kalau antum tiba-tiba datang dan antum mengatakan, nggak mau saya mempelajari Alfiyah ibnu Malik, saya mau mempelajari Alfiyah ibnu Mu'ti saja deh. Maka apa yang terjadi, ikhwah? Orang yang memilih Alfiyah ibnu Mu'ti yang tidak terkenal tadi, dia akan jauh sampainya. Karena belum ada bukti konkret yang bisa menjelaskan dan membuktikan bahwasanya orang yang mempelajari Alfiyah ibnu Mu'ti dia bisa sukses. Dan ini juga antum bisa praktekkan pada ilmu-ilmu nahwu, ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu yang lainnya. Kayak misalkan ketika ilmu fikih, antum harus memilih matan-matan yang mudah, yang mengumpulkan banyak persoalan. Kayak misalkan dalam mazhab Syafi'i, misalkan matan Nabi Syuja. Ambil matan Nabi Syuja. Karena di sana mudah dan materinya juga banyak sekali dikumpulkan di sana. Jangan memilih matan yang tidak masyhur, yang tidak terkenal. Pilih matan yang sudah terkenal karena itu sudah dilalui dan dibuktikan oleh para ulama yang mereka sudah sukses. Itu solusi pertama. Ambil setiap bidang ilmu, matan ringkas tadi. Solusi kedua, biar antum tidak lama-lama 1000 tahun hidup, belajar tapi nggak sampai tujuannya. Apa? Ta'khudhuhu ala mufidin nasihi. Kamu harus mengambil syarah atau penjelasan dari matan tadi dari siapa? Dari seorang guru. Tidak sembarang guru, harus mufid, harus nasih, harus mufid. Seorang guru yang dia mumpuni, ahli di bidangnya. Kalau antum ingin mempelajari ilmu tauhid, antum harus mempelajari langsung dari gurunya yang murni, dia takhusus tauhid. Dia ahli di bidang tauhid. Kalau antum ingin mengambil nahwu, ya belajar pada ahlinya yang nahwu. Kalau antum ingin mempelajari ilmu fikih, harus kepada ahlinya. Kenapa demikian? Karena ketika antum mempelajari ilmu nahwu kepada seorang yang hanya ahli dalam akidah, maka antum akan kebingungan. Dan bisa jadi gurunya antum tadi yang ahli akidah, dia nggak tahu apa istilah mustasna. Bahkan mungkin dia nggak tahu apa yang dimaksud munada maksudah atau munada ghairu maksudah. Akhirnya dia nanti akan memberikan apa?
penjelasan-penjelasan yang keliru. Cari yang mufid, yang dia itu betul-betul mumpuni. Dan jangan juga mengambil ilmu dari orang yang ibarat kata apa sih kata ini? Kayak karbitan atau dai karbitan. Atau cuma modal terkenal doang, akhirnya antum ingin mempelajari ilmu, ngambil ilmu darinya. Jangan seperti itu. Ingat, modal terbesar antum itu adalah waktu. Apalagi kalau misalkan antum baru sadarnya, baru ingin belajar ilmu, udah usia 30 tahun lebih. Cari guru yang betul-betul dia itu menguasai bidangnya, bidang ilmunya itu. Jangan salah. Dan dari sini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, pentingnya antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan berdoa kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Allah akan dekatkan antum kepada seorang guru yang memang itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk antum dan agama antum. Kemudian nasihi, yang menasehati. Kalau misalkan seorang guru atau seorang ustadz atau seorang dai yang antum ambil darinya, misalkan akidah atau nahwu atau yang lainnya, dan antum salah mengambil, ternyata gurunya itu bukan nasih, bukan orang yang menasehati. Maksudnya menasehati apa, ikhwah? Salahiyatus syekh, kesolehan seorang guru. Antum harus mengambil ilmu dari seorang guru yang mumpuni di bidangnya. Kemudian antum harus mencari guru tadi, dia akhlaknya mulia apakah tidak. Jangan sampai betul-betul antum terjebak. Dan dalam hal ini banyak sekali kisah-kisah para ulama salaf. Sebagian mereka ingin mengambil ilmu dari seorang syekh. Kemudian sang guru dia memanggil hewan tunggangannya atau hewan ayam atau yang lainnya, tapi dia tidak memberikan makan. Akhirnya apa, ikhwah? Nggak jadi diambil ilmunya. Walaupun gurunya yang antum ingin datangi dia terkenal mumpuni, tapi akhlaknya tidak bagus, tidak soleh, maka tinggalkan. Karena itu nanti yang akan mempengaruhi antum. Kemudian yang kedua, nasih, dia mengetahui selain akhlak mulia, dia mengetahui metode pembelajaran. Kalau tadi dia mumpuni bidangnya, dia kuasai, misalkan mau pelajari nahwu, dia harus kuasai nahwu. Kalau fikih berarti harus menguasai fikih. Kalau akidah menguasai akidah, harus betul-betul menguasai. Nah, kemudian apa, ikhwah? Cari guru yang nasih, yang akhlaknya bagus, soleh, menjaga ibadahnya. Kemudian juga di antara sifat nasih adalah dia betul-betul mengetahui metode pembelajaran. Penjelasannya bagus, singkat, padat. Karena ada beberapa ustaz yang diam ahli di bidang misalkan tauhid. Dan dia soleh. Tapi dia tidak bisa menjelaskan. Dan ini terbukti ada. Karena pengajaran itu membutuhkan latihan. Bisa jadi ustadznya kurang pede, sehingga ketika mengajari dia cuma menunduk doang. Gak berani menatap muridnya. Atau cuma dia duduk doang. Atau dia tidak bisa merubah suasana. Cari guru yang betul-betul seperti ini. Waduh, ustadz langka banget ya berarti ya. Nah, makanya dari situ antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah mengirimkan, mendekatkan antum pada seorang guru yang sesuai karakter yang dinilai siapa tadi? Imam Muhammad Murtada Zabidi. Sehingga antum tahu kan di sana ada jurusan perkuliahan khusus pembelajaran. Bagaimana sih cara mengajar? Bagaimana cara menarik perhatian seorang murid?
Harus betul-betul difahamin betul. Jangan sampai salah. Kalau antum salah, ingat. Bertahun-tahun gak akan pernah sukses. Dan ini, untuk mencapai derajat ini, jalan menuju kebenarannya dalam menuntut ilmu, terikat dengan sebelum-sebelumnya. Kan ini tangga ke-5 kan. Jadi antum harus betul-betul ingat tadi. Membersihkan hati, ikhlas karena Allah, dan ini. Berdoa kepada Allah, Allah akan bimbing. Nah, hakimilakhi. Fatariqul ilmi wa jadatuhu mabniyatun ala amroini. Man akhadha bihima kana mu'azziman lil ilmi li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusula ilaihi. Fa ammal amrul awwalu fa hafidhu matnin Hafidhu. fa hifdzu matnin jami'in lirrajihi fala budda min hifdzin wa man dhanna annahu yanalu ilma bila hifdin fa innahu yatlubu muhalan. Naam. Terus wal mahfuzul muawwal. Wal mahfuzul muawwalu alaihi huwal matnul jami'i lirrajihi ay al mu'tamadu inda ahli fanni. Terus khalas. Wa ammal amru tsani. Kemudian kata penulis mensyarah perkataan Imam Zabidi tadi, fama hawal ghayata fi alfi sanatin syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsanah bihifdhi matnin jami'in lirrajihi ta'khudhuhu ala mufidin nasihi. Dihafal akhi. Fama hawal ghayata fi alfi sanatin atau sanah syakhsun. Jadi di sini berhenti di sini. Fakhudh min kulli fannin ahsana bihifdhi matnin jami'in lirrajihi ta'khudhuhu ala mufidin nasihi. Kemudian penulis mengisyaratkan fatariqul ilmi wa jaddatuhu mabniyatun ala amrain. Jalan yang benar dalam menuntut ilmu itu jika terbangun di atas dua pondasi, dua hal. Man akhadha bihima kana mu'azziman lil ilmi. Barang siapa yang meniti jalan dua hal tadi, berarti dia mengagungkan ilmu. Sukses dalam menaiki tangga yang nomor 5 ini. Kenapa? Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusul ilaih. Karena dia mencari ilmu dengan cara yang bisa menghantarkan dia kepada ilmu. Ada dua hal disebutkan oleh penulis. Yang pertama adalah hifdzu matnin jami'in lirrajih. Menghafal, ingat menghafal. Menghafal apa? Matan, jami' yang mengumpulkan, lirrajihi yang rajih. Kata penulis fala budda min hifdzin. Wajib menghafal. Penuntut ilmu jika tidak menghafal, apa yang terjadi? Gak akan menjadi imam. Antum tahu kan ikhwah, imam sholat? Siapa biasanya yang ditunjuk menjadi imam? Satu kampung atau satu daerah. Pasti yang paling banyak hafalannya bukan? Fahfadz fakullu hafidhin imamu. Maka hafalkan, hafalan. Karena setiap orang yang hafal, dia akan menjadi imam. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala budda min hifdzin. Maka wajib menghafal. Antum ambil satu matan dalam sebuah bidang. Misalkan tafsir. Kalau antum ingin menguasai tafsir, hafalkan Quran 30 juz. Dan harus dihafal. Kalau antum ingin menguasai akidah, maka hafalkan akidah wasitiyah. Dihafal. Nggak cuma dibaca doang. Al-Quran juga tidak bisa dibaca doang. Harus dihafal. Kalau ingin mempelajari tauhid,
dihafalkan matan-matan sesuai tingkatannya, nawaqidul Islam. Habis itu naik lagi ke Al-Qawaidul Arba', naik lagi ke Salasatul Usul wa Adillatuha atau usul salasa. Naik lagi Kitabut Tauhid. Dah, berkaitan tentang tauhid. Kalau antum ingin fikih, hafal dari yang muda. Misalkan dalam mazhab Syafi'i, Ghayah Taqrib atau Mata Nabi Syuja. Dalam mazhab Hambali, Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni', nah, dan yang lainnya. Kalau dalam ilmu nahwu, Jurmiyah. Kalau udah bisa naik lagi ke Alfiyah bin Malik. Dalam hadis Arba'in Nawawi. Udah selesai, naik lagi ke Umdatul Ahkam. Naik lagi ke Bulughul Maram dan seterusnya. Jadi antum harus menghafal. Hafalkan. Bahkan kata penulis, waman dhanna annahu yanalul ilma bila hifdhin fa innahu yatlubuhu muhalan. Dan barang siapa yang mengira, barang siapa yang berkeyakinan bahwasannya seorang akan mendapatkan ilmu tanpa menghafal, maka sesungguhnya dia hanya mencari sesuatu yang mustahil didapat. Ketika antum ingin baca kitab, antum menguasai nahwu, antum harus hafal apa yang dimaksud dengan fa'il, apa yang dimaksud dengan maf'ul bih, apa yang dimaksud dengan fi'il madhi, fi'il mudhari, harus dihafal. Ketika antum belajar akidah, harus antum fahami apa artinya keimanan secara bahasa dan istilah, dalilnya sebenarnya dari mana, dihafal. Tentang tauhid, tauhid rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah, harus dihafal. Dan perihal penghafal ini betul-betul banyak sekali penuntut ilmu yang melupakannya. Mereka lebih mau cukup mempelajarinya saja. Ikut kajian kitab tauhid, nggak mau menghafal. Itu ikut kajian usul salasa, nggak mau menghafal. Ikut kajian Qawaidul Arba', nggak mau menghafal. Ya nggak bakalan sukses dalam menuntut ilmu. Nggak bakalan jadi ulama antum. Hafal. Hafalkan, akhi. Hafalkan matan-matan yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Ini yang menasehati antum ini sang penulis. Beliau ini hafalannya luar biasa, Syekh Shalih Utsaimin. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau juga hafalnya banyak. Syekh Utsaimin banyak hafalannya. Qara'na katsiran. Kami telah membaca buku banyak banget, kata Syekh Utsaimin. Sudah baca buku sana sini, sana sini. Falam yabqa ma'ana illa ma hafidna. Semuanya hilang, tidak ada yang tersisa di otak kami nih kecuali apa yang kita hafalkan. Sehingga apa yang mereka hafalkan di masa kecil itu mereka akan ingat terus di masa tua. Coba deh bandingkan ketika antum menghafal surat Al-Fatihah dan antum paham tafsirnya. Dibanding dengan antum menghafal, dibanding antum tidak menghafal surat An-Naba tapi antum juga mempelajari tafsirnya. Mana yang akan lebih masuk ke dalam antum? Mana yang bisa bertahan lama bertahun-tahun? Apakah tafsir Al-Fatihah atau tafsir An-Naba? Al-Fatihah antum hafal. An-Naba antum nggak hafal. Maka yang biasanya yang akan menetap di antum adalah tafsir surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena antum hafal Al-Fatihahnya, antum matannya itu antum hafalkan begitu. Sedangkan An-Naba antum nggak hafal. Paham? Harus dihafal. Ketika kita sudah berumur, bertambah usia kita,
pasti akan berkurang. Akal pikiran kita akan berkurang. Bahkan terkadang kita akan lupa terhadap nama. Oh, ini siapa ya? Ya Allah, lupa. Oh, fulan toh. Setelah dicek, oh Masya Allah ini itu. Udah tua, maklum ya. Ya. Tapi kalau dia sering menghafal ketika masa mudanya, dia hafal, oh fulan ini nih. Benar-benar dihafal loh seperti ini. Sampai tua pun dia akan ingat. Walaupun sudah berapa lama tidak ketemu. Oh fulan. Hafal. Hafalkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man hafizal mutun hazal funun. Barang siapa yang menghafal matan, menghafal tadi mutun tadi, kalimat yang ringkas memiliki makna yang luas, apa ikhwah? Hazal funun, dia akan menguasai segalanya. Coba kalau seandainya antum nggak ngafal. Seorang penuntut ilmu, dia nggak ngafal. Tiba-tiba dia hadir di majelis ilmu. Dan dia diminta untuk isi kajian durasi 2 jam. Kaget. Nggak bisa Ustadz. Lah antum ini berapa tahun ngaji? Udah berapa tahun hijrah? Udah 10 tahun Ustadz. La haula wala quwata illa billah. Masa 10 tahun nggak bisa antum ceramah 2 jam? 10 tahun nggak bisa ceramah 3 jam? 10 tahun masa nggak bisa ceramah 4 jam? Iya Ustadz. Lah bukannya antum ikut kajiannya Ustadz Fulan? Ya Ustadz, Ana ikut kajian Ustadz Fulan. Bahkan Ana punya catatannya Ustadz. Atas apa yang membuat antum tidak bisa ngisi durasi 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam bahkan? Yang membuat antum tidak bisa mengisi ceramah yang berjam-jam tadi, diantaranya adalah karena antum nggak punya hafalan. Antum hanya berpatokan dengan apa yang antum fahamin. Ikut kajian ini, silsilah ini, hafal. Nggak dihafal. Ya dipahami. Walaupun 5 menit, walaupun 10 menit, kalau durasi kajian, tetap akan hilang. Ini yang ngomong bukan ana, yang ngomong ulama yang sudah sukses. Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Al-Syekh, Syekh bin Baz. Hafal mereka. Seminimal mungkin apa? Hafal Quran. Ingat ya ikhwah, ini berbicara kepada penuntut ilmu. Bukan orang awam. Kalau orang awam mah beda lagi. Mau menghafal kek, mau tidak silahkan. Dihafal ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Lihat para sahabat dulu ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Mereka adalah ummi. Tidak bisa baca tulis. Mereka hanya menggunakan apa hafalan mereka. Sahabat-sahabat Nabi SAW mereka betul-betul mengerahkan pikiran mereka. Ayo dihafal. Bahkan Rasulullah melarang menulis selain Al-Quran. Bagi yang bisa menulis, alhamdulillah. Dihafal. Harus semangat menghafal. Kalau antum nggak menghafal, udah para ulama udah berselisih, udah berlepas tangan, berlepas diri mereka. Udah, anak nggak akan bantu antum. Karena inilah jalannya para ulama yang sudah sukses. Hafal. Nah, kata penulis wal mahfuzul mu'awwalu alaih, dan hafalan yang dianjurkan ini menghafal apa sih? Al-matnul jami' lirrajih. Al-matn al-jami' lirrajih. Ay al-mu'tamad 'inda ahli al-fanni. Sebuah matan yang mengumpulkan banyak persoalan permasalahan yang rajih, yang lebih terkenal, yang sudah diakui oleh ulama pada bidang tertentu. Kan kita mengetahui bahwasannya ulama itu kan banyak. Dan setiap cabang ilmu pasti ada ulamanya, ada ahlinya, ada spesialisnya kan. Akidah ada spesialisnya. Tauhid ada spesialisnya. Akidah itu berkaitan tentang rukun iman. Kalau tauhid itu berkaitan tentang Allah saja. Kemudian tafsir ada spesialisnya.
Fikih ada spesialisnya, nahwu ada, sorof juga ada, ini ada, semuanya ada spesialisnya. Nah, ustadz-ustadz atau dai-dai atau ulama yang spesialis tadi, mereka berkumpul dengan spesialis-spesialis yang lainnya, rapat, akhirnya ketuk palu. Ini kitab yang harus dipelajari nih, ini kitab dalam pelajari. Sayangnya penulis tidak menyebutkan kitab-kitab apa saja, matan-matan apa saja yang harus antum hafalkan. Ya, enggak masalah karena ini bukunya buku apa? Khulasoh. Ringkasan. Antum bisa merujuk ke kitab aslinya. Apanya penulis di sana akan menyebutkan misalkan akidah buku ini, tafsir buku ini, buku itu. Nah, kalau tidak ditulis antum merujuk ke kitab Hilyah Thalibul Ilmi. Karena disebutkan. Jadi itu ya ikhwah. Kenapa sih harus matan? Kenapa sih harus matan dulu saat hafalnya? Sekarang anak tanya kepada antum, bisa nggak antum menguasai tafsir Ibnu Katsir dari halaman pertama sampai jilid terakhir? Bisa nggak? Nggak bisa, Ustaz. Tafsir Tobari? Nggak bisa, Ustaz. Ya udah, ngafalin matanya, Al-Qur'annya. Al-Qur'an antum hafalkan. Baru setelah Al-Qur'an antum hafalkan, baru antum insya Allah akan bantu, Allah akan masukkan tafsir-tafsir ketika antum baca. Jadi ketika antum mentafsirkan, misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Antum bisa menyebutkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allah lah yang telah memberikan segala karunia dan nikmatnya. Itu kan hafal Al-Fatihah tuh. Antum kan hafal Quran 30 juz, antum narik ke sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lainnya. Kemudian Allah juga berfirman di ayat yang lainnya. Allah berfirman di ayat yang lainnya. Tuh. Faedah dari menghafal Quran. Karena para ulama ketika antum buka di buku-buku tafsir, mereka juga sama. Sistem penulisannya juga seperti itu. Allah berfirman di ayat yang lainnya. Allah berfirman di ayat yang lainnya. Mudah bagi antum. Tapi kalau misalkan antum nggak hafal Quran, luar biasa. Akan menyesal di kemudian hari. Pasti antum akan dapat ilmu sedikit. Atau bahkan nggak dapat ilmu sama sekali. Tapi ini semuanya ini yang disebutkan penulis ini jalan menuju kesuksesan yang betul-betul, yang hakiki. Kalau antum mau jadi ulama ya seperti ini jalannya. Kepengen jadi ulama, tapi nggak hafal Quran. Pengen jadi ulama, tapi nggak ngafal Arba'in, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram. Kepengen jadi ulama, tapi kok nggak hafal ini itu. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Innas safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau menginginkan kesuksesan, tapi tidak meniti jalan yang sesuai dengannya. Apakah ada perahu yang berjalan di atas daratan? No, tidak ada sama sekali. Kam min muridin lil khairi lan yusibahu, perkataan Abdullah bin Mas'ud. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi salah jalannya. Pengen jadi ulama, tapi nggak mau ngafal. Gimana? Ya, Ibnu Taimiyah menghafal. Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Syalbani menghafal. Semuanya menghafal, ikhwah. Nabi Muhammad hafal Quran enggak? Hafal. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali hafal Quran enggak? Hafal, Ustaz. Ya wes. Yang lainnya hafal Quran enggak? Ya hafal, Ustaz. Ya udah. Hafalkan Quran. Dan dimulai dari Al-Quran. Hafalkan Al-Quran. Pertama kali. Maka sungguh sangat mengenaskan atau mengecewakan atau miris ketika ada penuntut ilmu, dia hafal mungkin matan-matan tapi dia tidak hafal Quran sama sekali. Pilih Al-Quran dulu. Kalau antum bisa menggabungkan, alhamdulillah. Di samping hafal Quran, hafal hadis-hadis Nabi, misalkan Arba'in Nawawi dan yang lainnya. Tapi kalau nggak bisa ya sudah fokus Quran dulu. Ingat ya, ini berbicara bagi siapapun yang ingin jadi ulama. Kalau antum ingin, aduh, Ustaz kelihatannya udah deh, karena udah tua, Ustaz udah nggak bakalan bisa jadi ulama. Ya sudah terserah antum.
Tapi kalau antum jadi ulama, loh, pewaris para nabi. Allah banyak sekali menjunjung tinggi derajat ulama. Luar biasa. Kalau ulama mau saja, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memilih duniawi, wah mungkin ulama paling kaya. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala mencela. Ya, luar biasa ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, derajat tinggi ulama. Waris para nabi. Mau apa antum? Gak mau jadi ulama? Tapi berat sih Ustaz. Ya kan antum punya Allah. Antum berdoa kepada Allah. Belum, nggak ada kata terlambat. Harus berusaha sungguh-sungguh. Nah, kemudian akhi. Wa ammal amru tsani fa akhadahu ala mufidin nasihin fatafazza'u ila syaikhin tatafahhamu anhu ma'aniyahu yatasifu bihadainil wasifaini wa awwaluhuma al-ifadatu wa hiyal ahliyatu fil ilmi fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi wa taraqihi hatta adraka fasarat lahu malakatun qawiyatun fihi wal aslu fi hadha ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin qawiyyin an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum wal ibratu bi umumil khitabi la bi khususil mukhatabi fala yazalu man min ma'alimil ilmi min ma'alimil ilmi fi hadhil ummati an ya'khudahul khalifa anis salafi anis salafi Ya'khudahu al-khalifu fa'il. ay ya'khudahul khalifu anis salafi Salifi fa'il. anis Ismi fa'il. salifi Naam. anis salifi. Naam. Kemudian yang kedua setelah ya kata penulis tadi apa tadi? Fama hawal ghayata fi alfi sana. Fama hawal ghayata fi alfi sana. Syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsanah bihifdhi matnin jami'in lirrajihi ta'khudhuhu ala mufidin nasihi. Yang kedua setelah menghafal matan tadi ya, harus dihafal, maka antum harus mengambil apa? Yang kedua, solusi yang disebutkan Muhammad Zabidi tadi. Apa nih yang kedua nih? Jalan menuju jalan kesuksesan nih. Fa'akhdhuhu ala mufidin nasih. Harus mengambil dari seorang guru. Mufid. Guru yang mufid. Yang memberikan faedah. Nasih. Guru yang menasihati. Di antara jalan yang tidak dibenarkan adalah seorang otodidak. Mempelajari nahwu hanya otodidak. Mempelajari fikih otodidak. Semuanya otodidak. Ini salah. Man lam yusyafih aliman bi usulihi fayaqinuhu fil mushkilati dhununu. Penyair yang lainnya mengatakan yazunnul ghamru annal kutuba tahdi akhafah min liidrakil ulumi wa ma yadri al-jahulu bi anna fiha ghawamid hayyarat aqlal fahimi idza rumta al-uluma bi ghairi shaykhin dalalta 'anil siratil mustaqim wa taltabisul umur 'alayka hatta tasir adalla min tumal hakim. Ada di Hilah Talibul Ilmi. Harus belajar dari seorang guru. Gak bisa antum otodidak. Kalau antum sudah menguasai banyak ilmu, baru silahkan mau otodidak, mau mengembangkan ilmu sendiri, tidak apa-apa. Dan pasti kita lama-kelamaan akan melepaskan guru kita. Masa antum umur 5 tahun sudah jadi seorang ustadz masih berguru, ya kalau antum mau duduk majelis gurunya antum ya nggak masalah. Tapi kalau antum sudah umur 5 tahun, kebiasaan para ulama ya mereka fokus ngajar, kemudian mengembangkan ilmu dengan membaca. Tapi ini di awal mulanya. Ketika antum ingin belajar ilmu agama, nggak bisa otodidak. Harus didampingi guru.
Karena ini merupakan ketetapan yang Allah telah buat. Al-Quran diambil dari Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gurunya harus memiliki dua sifat. Fatafza'u ila syaikhin tatafahhamu anhu ma'aniyahu. Maka kamu harus mempelajari ilmu di bawah bimbingan seorang guru. Kamu bisa paham makna-maknanya matan tadi dengan bimbingan seorang guru. Kalau antum ingin mempelajari akidah wasithiyah atau kitab tauhid dari seorang guru, gurunya yang apa? Terkumpul dua sifat. Yang pertama adalah al-ifadah. Gurunya itu yang bisa memberikan faedah. Maksudnya apa? Al-ahliyatu fil ilmi. Dia memang mumpuni di bidang ilmunya. Kalau nahwu dia mumpuni nahwu, kalau shorof dia mumpuni shorof, akidah dia mumpuni akidah. Fayakunu mimman 'urifa bi talabil ilmi. Dia mumpuni dalam bidang ilmu dan dia juga apa? Dikenal seorang yang menuntut ilmu. Diketahui dulu guru-gurunya. Jadi ketika antum ingin mempelajari sebuah ilmu kepada seorang guru, antum harus cek dulu guru antum. Apakah guru antum ini belajar, siapa guru-gurunya, harus dicek. Nanti kalau antum nggak ngecek, nanti ketika udah pertengahan antumnya nanti yang ketipu. Ternyata dia berguru sama bukan ahlus sunnah, kepada ahlul bidah, bahaya. Cari guru yang mimman 'urifa bi talabil ilmi, yang dikenal dengan dia itu giat untuk ilmu. Yang dia melakukan rihlah menuntut ilmu. Dicari. Tetapi nggak hanya guru yang terkenal menuntut ilmu. Harus apa? Wa talaqqihi hatta adrak. Cari guru yang betul-betul menuntut ilmu dan dia memang sukses. Dari mana mengetahui kesuksesan guru kita? Dari pujian guru-gurunya. Untuk tanya dulu. Jangan terang-terangan, tanya dulu. Ustaz ini siapa ya gurunya ya? Cek dulu. Oh ternyata Ustaz Fulan, datangin. Ustaz, Ana mau belajar nih sama Ustaz Fulan nih. Menurut antum gimana Ustaz? Kalau Ustaznya bilang, oh dia dulu murid Ana dan dia Masya Allah sekarang belajar sama dia, nggak apa-apa. Dapat rekomendasi. Fasarat lahu malakatun qawiyatun fihi. Maka gurunya tadi dia akan memiliki kemampuan yang kuat sekali dalam ilmu. Susah ya kalau caranya kayak gitu ya. Tapi ya gimana lagi kalau antum ingin jadi ulama ya seperti itulah, selektif dalam guru. Bukan berarti kita menghinakan guru yang lain, bukan seperti itu. Tapi memang kita harus mencari guru nih. Gurunya itu dikenal dulu. Cari biografinya. Dia gurunya siapa, dia hafalan enggak, kemudian ini. Nah, kalau antum mau membaca buku tapi gurunya aduh enggak ngafal gimana? Atau mungkin gurunya dia dikenal dari kampus fulan. Dia belajar dari kampus ini, lulusan dari ini. Tapi dia lam yudrik al-ilm, dia tidak mendapatkan ilmu. Jangan diambil. Karena ilmu itu tidak diikat, atau kesolehan ilmu, bagusnya ilmu, baiknya ilmu guru itu tidak diikat dari apa? Dari kampus lulusan dia ndak, atau guru dia ndak. Itu hanya wasilah saja. Itu hanya rekomendasi secara tidak langsung, tapi harus mengecek. Misalkan dia selama 4 tahun, bagaimana prestasi dia ini ndak, ya jangan-jangan selama dia kuliah atau selama dia belajar, dia termasuk orang yang IP atau IPK-nya di bawah. Karena kita bisa mengetahui dari IPK atau IP-nya. Walaupun kita tidak bisa membedakan antara satu guru dengan guru yang lain, tapi
Setidaknya kita memiliki bukti yang konkret. Nih loh, Ustadz Fulan ini ternyata IPK-nya Masya Allah ya. Jangan sampai salah. Karena ada beberapa ustadz atau dai lah. Dia dari kuliah ternama, dia mengajarkan ilmu, tapi setelah dicek, ternyata dia ini salah pemahamannya, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah dicek lagi, ternyata IPK-nya dia gak bagus selama kuliahnya. Kasihan kan antum? Rugi waktu, rugi ini, belum lagi kalau terkena syubhat. Lantaran apa? Salah mengambil guru. Jadi harus nyari guru yang betul-betul dia itu rehlah. Man lam yakun rehlah, lam yakun ruhalah. Harus safar menuntut ilmu. Jangan cari guru yang tidak melakukan safar dalam menuntut ilmu. Sesekali minta, saya ceritakan dong pengalamannya. Dari mana. Biar antum tambah yakin. Jangan cuma semua dalil, wah Ustaz terkenal nih, udah ini. Cek dulu khalfiyahnya. Jangan mentang-mentang lulusan dari kampus ini, kemudian langsung diambil ilmunya. Ternyata setelah dikulik lagi, ternyata dia pernah masuk ke kampus sebelumnya, ke kampus yang non-Ahlussunnah. Dan dia berguru di sana, dan dia IPK-nya ini. Jika ada dua mata air, yang satu keruh, yang satu jernih, ambillah mata air yang jernih. Nah, kata penulis, untuk berkaitan kita mengambil ilmu dari seorang guru yang mumpuni bidangnya, ini sebenarnya ada dalilnya. Dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Tasma'un, kamu mendengar, kata Rasul. Wa yusma'u minkum, dan didengar dari kalian. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, yang didengar orang yang mendengar kalian. Maksudnya turun-temurun. Kata penulis, walaupun hadis ini bukan berkaitan tentang guru, tapi bisa kita ambil dalil, atau bisa kita jadikan dalil, ini harus mengambil guru yang betul-betul terkenal dari mulut ilmu. Terus penulis mengatakan, فَلَا يَزَالُ مِنْ مَعَالِمِ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنْ يَأْخُذَ الْخَالِفُ عَنِ السَّالِفِ. Senantiasa di antara tanda keagungan ilmu untuk umat Islam ini, alhamdulillah, murid-murid mengambil dari seorang guru, atau generasi setelahnya ngambil dari sebelumnya. Jadi ada, walaupun sampai hari ini pun ada ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang dia mendapatkan pengajaran dari gurunya, sampai ke Nabi SAW. Alhamdulillah. Tinggal tugas antum apa? Berdoa kepada Allah dan selektif. Cari. Ini benar nggak ya? Ini Ustaz ini benar nggak ya? Ini. Jangan salah. Cari tadi. Dapat nggak nih Ustaz ini rekomendasi? Jangan di depan-depannya. Jangan langsung, Ustaz, antum dapat rekomendasi dari siapa sih? Nanti antum mau dimarahin. Cari tahu yang lainnya. Ustaz dari siapa sih? Nanti dari siapa? Guru-gurunya siapa aja? Nah, penting kita mengetahui guru kita dari mana. Nah, Hakimin. Amal wasafu tsani fahuwa nasihatu wa tajma'u maknaini tsnaini. Maknanya ini isim musanna. Wa tajma'u maknanya ini. Wa tajma'u maknaini tsnaini. Ahaduhuma salahiyatu syaikhi liliktida'i bihi walihtida'i bihidiyati wadallati wasamtihi wal akharu ma'rifatuhu bitaraiki ta'limi bihaitsu yuhsinu ta'limal muta'allim wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurruhu wa faqa tarbiyatul ilmiyatul lati dzakaraha Syatibi fil muwafaqat
Setelah penulis menyebutkan mengambil ilmu jadi seorang guru yang mumpuni, yang ini sebenarnya ada dalilnya. Dalil dari siapa? Ikhwan, dari Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, tasma'un, kalian wahai para sahabat mendengar dariku. Mengambil ilmu dari Nabi kan, tasma'un. Jadi Rasulullah bilang, seolah Rasulullah mengatakan tasma'una antum ayyuhal ashabi gitu ya. Kalian mendengar dariku wahai para sahabatku. Kemudian wa yusma'u minkum, dan didengar dari kalian, maksudnya para tabi'in, murid dari sahabat. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan didengar dari orang yang mendengar kalian, berarti muridnya tabi'in. Nah, ya isyarat tadi untuk betul-betul memperhatikan gurunya. Ya, jangan asal-asalan menimba ilmu, cari dulu ya. Apakah guru ini bagus apakah tidak. Nah, ini juga dalam hal apa ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, dalam hal membaca. Nah, membaca itu juga harus diteliti dulu penulisnya siapa, pengarangnya siapa, harus betul-betul memahami. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, sifat yang kedua adalah seorang guru yang nasih. Nasih itu apa? Yang menasihati. Guru yang mumpuni dan dia menasihati. Dan menasihati ini ada dua hal. Yang pertama adalah salahiyatus syekh liqtida'i bihi. Ya. Kesolehan seorang guru untuk dicontoh. Kalau zaman dahulu luar biasa, apalagi kalau misalkan sebelum Covid ini, kita bisa mengetahui di kajian offline, guru kita menjawab pertanyaan, guru kita bagaimana menyampaikan, guru kita bagaimana ketika ini dan itu, bisalah kita saksikan. Ya. Karena itu para ulama salaf zaman dahulu seperti majelisnya Imam Ahmad bin Hambal yang hadir 5.000. 500 orang mengambil ilmu dari Imam Ahmad, sisanya cuma mengambil akhlaknya Imam Ahmad. Bagaimana Imam Ahmad menjawab pertanyaan dan yang lainnya. Kemudian juga bisa diketahui juga apakah guru antum itu layak apakah tidak, ya misalkan dari segi ucapan. Ketika menyampaikan, kok ini menyampaikannya kok kasar sekali ya. Ya, ibarat kata binatang kebun binatang ya, hewan kebun binatang keluar semuanya. Maka itu tidak pantas diambil. Atau seorang guru yang sering melaknat, wah sana gitu kan. Atau seorang guru yang membicarakan aib orang lain, ya harus ditinggalkan. Nah, laisal mu'min bi-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Harus betul-betul dicari guru yang kayak gitu. Tapi langka banget ya. Nah. Kemudian walih tidak bihadyihi wa dallihi wa samtihi, dan mengambil petunjuk dari gurunya. Kemudian yang kedua adalah nasihat, maksudnya adalah mengetahui thara'iqut ta'lim. Ya, bagaimana cara pembelajaran. Ya, bihaitsu yuhsinu ta'limal muta'allim. Dia menguasai cara mengajarkan. Harus cari guru yang dia sudah memiliki pengalaman. Begitu. Jangan asal, wah ini lulusan ini, tapi pengalaman enggak, nol. Itu harus tahu dulu. Murid-muridnya siapa, apakah ada yang sukses dari dia. Nah, kemudian setelah itu, wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurruhu. Dan gurunya tadi, dia betul-betul paham. Ini yang baik, yang ada maslahatnya, itu yang tidak ada maslahatnya, ditinggalkan. Kata penulis, wafqat tarbiyatil ilmiyah allati dzakarha Asy-Syatibi fil Muwafaqah. Sesuai dengan pembelajaran yang ilmiah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Harus merujuk ke kitab beliau. Atau misalkan kan sekarang ada kan bagaimana seminar-seminar pembelajaran, nah, cara mengajarkan, metode ini dan itu, nah bisa dipraktekkan. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, inilah tangga yang kelima, prinsip yang kelima yang harus antum lalui, yaitu sulukul jaddatil musilati ilaih.
ya, meniti jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Jangan sampai antum sudah lama hijrah tapi tidak menghasilkan ilmu sama sekali. Antum mulazamah sama Ustadz Fulan ya, bertahun-tahun tapi apa? Nggak dapat sama sekali. Ya, oleh karena itu, untuk mengetahui apakah Ustadz Fulan ini memang layak kita belajar darinya, apakah tidak, ya, tidak harus terkenal, tidak harus terkenal, tidak harus terkenal, tidak harus mengambil ilmu dari Ustadz yang memiliki eh, karya tulis, tidak. Intinya tadi, antum punya Allah Subhanahu Wa Taala, antum berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta didekatkan kepada Ustadz atau guru yang betul-betul seperti sifat-sifat tadi yang telah kita sebutkan. Ya walaupun ibarat kata 1:berapa, nah tapi ketika antum sudah mendapatkan guru yang seperti itu, insya Allah Allah akan memberikan kesuksesan pada antum. Dan ini semuanya tertuju khusus untuk para penuntut ilmu, orang-orang yang fokus menuntut ilmu. Kalau antum merasa diri antum awam, antum nggak bisa meniti ini. Nah, dan sering ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun akan membantu antum. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Nah, wallahu taala alam wa billahi taufiq. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.